Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitaballah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuhah fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin wa iyyakum rahimahumullah. Mari pada hari ini kita memulai kajian, dan pada hari ini kita akan membahas kitab Syarah yakni Riyadhus Shalihin jilid 1 dan memasuki hadis ke-83. Hadis yang sangat penting untuk kita ketahui. Jadi sangat penting sekali bagi kita kaum muslimin agar mendapatkan apa yang menjadi harapan, keinginan dan cita-cita kita ketika ini terus kita kumandangkan, terus kita amalkan, fa insyaallah yakin Allah akan menjadikan kita orang-orang yang selamat dan beruntung. Siapa yang tidak ingin seluruh apa yang menjadi harapan dan keinginannya terwujud? Tidak ada. Semua orang pasti mengharapkan apa yang menjadi harapan, cita-cita, keinginan dan harapannya, semuanya pasti ingin sukses. Tapi tahukah kita bagaimana caranya? Karena kesuksesan seseorang tidak semudah apa yang dia gariskan kita, apa yang kita tulis, apa yang kita inginkan, akan tetapi perlu perjuangan yang sangat dahsyat, serta perjuangan seseorang itu tidak semudah apa yang kita harapkan. Pasti ada ancaman, gangguan, tantangan maupun hal-hal yang lainnya. Nah, gangguan-gangguan itu kita harus mengetahuinya. Salah satu gangguan yang paling dahsyat, karena ini bentuk tipu daya yang sangat jelas, adalah gangguan dari syaitan. Dan setiap manusia, syaitan tidak akan membiarkan sekejap pun ia terlepas dari incarannya. Maka ketika kita hanya mengandalkan kemampuan kita belaka, kekuatan kita semata, maka
sungguh ia sangat-sangat sulit untuk melawan syaitan itu. Maka perlu 3 poin. Apa 3 poin itu? Yang ada di sini. Hudita, wakufita, wawukita. Hidayah Allah, wakufita, kecukupan dari Allah, wawukita, nan perlindungan dari Allah. Sekali lagi saya ulang, keinginan manusia luar biasa dan semua orang pasti menginginkan kesuksesan. Bila kesuksesan itu hanya diraih melalui kemampuan semata, kekuatan kita semata, maka sangat kecil kesuksesannya. Perlu yang namanya petunjuk dari Allah, kecukupan dari Allah, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Caranya sebetulnya sangat mudah. Apa itu? Idza kharaja min baitihi, barang siapa seorang hamba keluar dari rumahnya, lantas ia membawa benderanya Allah, bismillah. Nah, ketika seorang itu sudah membawa bendera Allah, coba ketika jamaah pergi ke sebuah negara, kemudian membawa bendera merah putih mengatas nama siapa ini? Indonesia. Ada yang berani ganggu? Berani mengganggu berarti urusannya dengan negara Indonesia. Ini saya kasih gambaran dulu biar mudah. Sehingga ketika kita sudah membawa bendera Allah, bismillah, dengan nama Allah, berarti kita sudah membawa benderanya Allah. Ada yang berani ganggu? Nah, ini yang harus kita akan memulai setiap kita keluar rumah nanti. Tolong jangan tinggalkan ini. Setelah kita membawa bendera Allah, bismillah, dilanjutkan apa? Tawakkaltu 'alallah. Aku serahkan semata-mata keberadaanku dalam perjalananku kepada Allah semata. Kenapa? Ada 2 redaksi, ada yang mengatakan wala, ada yang langsung la, ya. Di sini wala haula wala quwwata illa billah, dan ia menyatakan dan ia menyadari bahwa tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dari Allah tabaraka wa taala. Kepasrahan ini, tawakal ini, inilah puncaknya. Allah memberikan 3 tadi. Apa tadi? Hudita, wakufita, wawukita. Nah, ini hudita, petunjuk, wawukita, kecukupan, kemudian wawukita, perlindungan, penjagaan. Masya Allah, kalimatnya sering kita dengar, bahkan kita hafal, namun pelaksanaannya, ayo kita mulai setiap keluar rumah kita membaca doa ini. Mungkin ada yang membaca, ada yang tidak, kadang-kadang baca, kadang-kadang tidak. Kenapa itu? Karena ketidaktahuan makna yang terkandung di dalamnya. Sehingga ketiga tadi, hidayah, kecukupan, dan perlindungan,
3 poin bagi manusia begitu sentral, begitu penting, dan begitu berharganya. Bahkan nanti kita akan berikan keterangan-keterangan. Perhatikan, akhirnya di hadis yang lain ada dialog di antara 2 syaitan. Ternyata syaitan pun juga sering WA-an. Dialog. Gimana? Kamu menggodalah dia. Ini nanti ada dialog yang sangat apik sekali. Terus yang satunya lagi, bagaimana aku akan menggoda dia sedangkan dia sudah mendapatkan dari Allah jaminan. Qad, sungguh. Jadi kata qad ini lebih kuat dibandingkan dengan inna. Qad, sungguh, hudiya, dia mendapatkan hidayah, wa kufiya, dia tercukupi, wa wuki, dan dia terlindung. Gimana aku bisa menggoda dia? Itu, Masya Allah kan. Sehingga siapa yang belum hafal doa ini, saya yakin semuanya sudah hafal. Dan perlu saya sampaikan, doa ini bukan hanya doa anak kecil. Saya yakin yang waktu itu putra-putrinya masih TK hafal doa ini. Karena setiap mau, ya kan, berangkat sekolah, ayo baca doa keluar rumah. Tapi begitu anaknya sudah dewasa, padahal keluar rumahnya apa harus menunggu anaknya kecil terus? Kan tidak. Ayo, sekali lagi, ini bukan doa untuk anak kecil, tapi ini doa bagi kita kaum muslimin agar hudiya wa wuqifa wa ruqya, yakni mendapatkan hidayah, wa kufita, mendapatkan kecukupan, wa wuqita, dan mendapatkan penjagaan atau perlindungan. Nanti tes satu-satu, yang belum hafal belum boleh pulang. Iya. Baik, mari kita sama-sama lanjutkan. Hadis ini bermakna disampaikan kepadanya, yang menyampaikan adalah malaikat. Ya, hadis ini disampaikan tadi, yang menyampaikan adalah malaikat. Malaikat itu mengatakan kepada orang-orang yang membaca doa ini ketika keluar rumah, wahai hamba Allah, kamu telah diberi hudita wa kufita wa wukita. Apa itu? Allah telah memberikan kepadamu petunjuk, dicukupi, dan dilindungi. Di dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi Syarah Sunan Tirmidzi juz 9 halaman 271. Jadi malaikat ketika seorang hamba membaca doa, doanya tadi gimana? Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kemudian malaikat mengatakan, wahai hamba-hamba Allah, engkau telah diberi hudiyah. Apa tadi hudiyah? Petunjuk. Wakufiyah, wakufiyah, kecukup. Wawukiyah, perlindungan. Itu. Jadi yang mengatakan ini adalah malaikat. Sehingga unsur terpenting pada doa ini ada 3. Jadi unsur terpenting doa ini ada 3.
Yang pertama, berlindung kepada nama Allah dengan kalimat Bismillah. Ini tadi bahasa yang saya sampaikan, kita ketika membaca Bismillah membawa bendera Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu ketika dikaji nanti panjang sekali. Mungkin kalau mau jujur, dikaji sampai tuntas ba'da isya belum kelar, tapi kita kebentur dengan waktu maghrib. Kemudian yang kedua, tawakal kepada Allah dengan kalimat tawakkaltu 'alallah. Itu kemudian unsur ketiga, pengakuan tiada daya nan kekuatan kecuali milik Allah. Kalimatnya apa? Wala haula wala quwata illa billah. Jadi ternyata doa ini ada tiga, maka Allah memberikan jaminan berapa tadi? Tiga. Apa tadi? Hudiyah, wauqiyah, dan wauqiyah. Hidayah, kecukupan, dan perlindungan. Setelah mengetahui ini, masihkah kita mau meninggalkan doa ini? Insya Allah yakin tidak. Walaupun sudah naik kendaraan, pasti nanti berhenti dulu, baca dulu. Kalau jalan kaki baca enggak? Baca. Enggak pakai sendal, baca enggak? Baca. Bukan jalannya tapi keluar rumahnya. Kalau nyapu di halaman, ayo. Kalau nyapu di halaman, iya, tidak ada jaminan walaupun keluar rumah cuma nyapu tiba-tiba ada yang kecelakaan, jadi ada kan? Iya, terserah nanti mau baca atau tidak ya ketika keluar rumah. Iya. Kemudian hadis ini diriwayatkan dua perawi. Pertama adalah riwayat yang disampaikan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi serta An-Nasai dan selain dari mereka. Kemudian dikatakan juga oleh At-Tirmidzi dan juga ditambahkan oleh Abu Dawud dan seterusnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kandungan hadis yang namun sebelumnya wawukita, kamu telah dilindungi. Dilindungi dari apa ini? Dilindungi dari apa ini? Dari seluruh godaan-godaan syaitan yang akan menghancurkan, yang akan mengganggu, yang akan merusak, yang akan membuat kita tidak baik, kesesatan. Namun setelah membaca doa tadi, watanah, syaitan itu menyingkir. Jadi ketika kita sudah membaca, kemudian kita lewat jalan ini, ada syaitan, dia minimal minggir. Ya, minimal minggir. Kalau ada jalan lain, dia akan melalui jalan itu. Kalau nanti pulang, kalau gitu minggir-minggir aja biar syaitannya jatuh ke got. Jangan nanti kita jatuh sendiri. Ya udah jalan biasa aja. Mau ngamalin biar syaitan kan minggir-minggir itu. Jadi naik kendaraannya minggir-minggir banget itu, jangan ya. Sudah biasa saja, biasa saja. Gimana kalau misalnya kita mau bepergian, tapi pas di perjalanan terjadi kecelakaan, udah baca doa itu, kenapa itu? Iya. Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Karena belum dibuka materi sudah ditanya,
Tapi tidaklah mengapa. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Seandainya sudah membaca ayat ini, maaf, doa ini bukan ayat ya, membaca doa ini, bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, kemudian qadarullahnya terjadilah kecelakaan. Ini apa yang menyebabkan? Yang menyebabkan bukan doa ini enggak manjur, tapi memang sudah ketetapan dari Allah. Ini tadi doa terhindar dari godaan syaitan, tidak merubah takdir Allah, gitu. Kalau sudah kecelakaan terjadi, itu namanya takdir, qadarullah, ketetapan Allah. Jadi doa ini tidak melakukan, tidak menghambat, tidak menghalangi proses perjalanan takdir manusia itu, tapi syaitan tidak mampu menggodanya. Itu wallahu a'lam, seperti itu. Kemudian ya, manusia kuat, tapi masih ada godaan, masih ada gelombangnya, itu ada gelombang ya, ya. yang tertimpa dengan setan, pengaruhnya Iya. dia Kuat ya. dalam dirinya itu masih ada gejolak. Iya. Barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Orang ini sudah kuat sekali membaca doa ini, tawakal kepada Allah dan seterusnya, kok masih ada kekuatan yang terus halang-halanginya, bahkan bahasanya gelombangnya kok semakin tinggi. Ingat, kalau yang membaca ini kopral, yang menggoda ya kopral juga. Kalau dia pangkatnya lebih tinggi, kombes, syaitonnya juga kombes. Kalau yang membaca ini jenderal, syaitannya juga jenderal, gitu. Jadi kalau begitu, tidak ada satupun manusia di dunia, setinggi apapun kedudukannya, keilmuannya, amalnya, tetap syaitan akan ada. Karena Allah melalui firman-Nya menjelaskan. Silahkan, surat 6 ayat 112. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan, manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan, dan kalau kamu menghendaki niscaya mereka tidak akan melakukannya, maka biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan. Iya, lihat, setiap Allah menghadirkan para nabi utusannya, Allah juga menciptakan musuhnya, syaitan. Terdiri dari apa? Manusia dan jin. Nah, itu. Lihat kurang tawakalnya apa para nabi. Iya kan? Tapi tetap ada musuhnya, syaitan, baik dari golongan manusia dan golongan jin. Nah, ketika kita bacakan doa tadi, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, yang menyingkir tadi syaitan dari mana? Syaitan dari jin. Sedangkan dari syaitan dari manusia, syaitan tadi kan terdiri dari manusia dan jin. Jadi yang menyingkir ini syaitan dari jin, bukan syaitan dari manusia. Itu. Nah, yang menggoda
bisa seton dari manusia, juga bisa seton dari jenis jin. Jadi setingkat nabi saja ada musuhnya, syaiton dari jin dan manusia. Jadi kalau begitu memang sunnatullahnya kita selama di dunia ini akan terus diuji. Semakin tinggi keimanan kita, semakin tinggi ujiannya, semakin tinggi derajatnya, semakin tinggi ujiannya, semakin tinggi kedudukannya, semakin tinggi pula ujiannya. Bahasa sederhananya, anak TK diuji gimana? Ya sekelas TK. SMP diuji SMP, SD diuji dengan SD, SMA, kuliah, S1, S2, S3 dan seterusnya, ya sesuai dengan taraf ujian masing-masing. Jadi tidak ada manusia yang tidak tergoda oleh syaitan. Meskipun kita membaca doa ini tadi, nah yang diberikan hidayah, diberikan kecukupan dan dilindungi saat kita membaca. Setelah itu pulang dari rumah, keluar lagi sudah enggak masuk lagi, harus keluar rumah baca lagi, baru terlindungi lagi. Masuk rumah lagi, keluar juga harus membaca lagi, seperti itu. Jadi kesimpulannya, kenapa kok semakin tinggi kok masih ada saja? Karena sunnatullahnya selama manusia di dunia tetap akan, syaitan tidak akan melepaskan sedikit pun. Lihat, ini yang tidak akan digoda syaitan. Kalau kita mau, ini yang tidak akan syaitan mampu menggoda kita. Quran surat 7 ayat 16 dan 17. Iblis menjawab, karena kau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Iya, ini janji iblis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Lihat. Ia mengatakan, fabima aghwaytani, karena engkau telah menghukum aku sesat, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim, pasti aku akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Ini janji iblis. Kemudian bagaimana metodenya? Summa, lantas, la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim. Iblis menyatakan, aku pasti akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Lihat, iblis akan mendatangi kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Ia mengatakan lanjutannya, wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur, terlepas dari jeratan. Jadi, tapi di sini kebanyakan berarti ada yang selamat. Tidak seluruhnya masuk tergoda dan tersesatkan oleh iblis tadi. Salah satunya orang yang membaca doa ini tadi. Namun mari kita lihat depan, belakang, kanan, kiri. Tafsirnya Ibnu Abbas radhiyallahu an menafsirkan kanan depan sini maknanya akhirat, belakang maknanya dunia. Artinya depan manusia pasti akan menuju,
belakang dunia pasti akan kita tinggalkan itu. Tapi sama syaitan dibalik, depan taruh belakang, belakang taruh depan. Artinya apa? Dunia ditaruh di depan, akhirat ditaruh di belakang. Akhirnya apa? Manusia terjebak. Dunia yang seharusnya pasti akan kita tinggalkan, seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya. Akhirnya dunia gimana? Dikejar luar biasa. Itu. Jadi jebakan iblis sungguh luar biasa. Sedangkan akhirat seharusnya kita akan menuju sana, seolah-olah kita tinggalkan. Makanya orang yang ke akhirat kebanyakan, walaupun tidak semuanya, kebanyakan nanti aja kalau sudah tua, kalau sudah pensiun baru belajar agama, kan gitu. Kasihan sekali ya, kita tertipu mentah-mentah. Itu. Maka kita selalu minta hidayah dari Allah. Makanya kenapa hidayah itu sehari minimal 17 kali kita minta hidayah. Karena hidayah itu segala sesuatu perlu hidayah, perlu petunjuk dari Allah agar kita tidak tersesat. Makan saja kita perlu hidayah, minum saja kita perlu hidayah, tidur saja kita perlu hidayah. Gitu. Betapa banyak orang makan dapatnya hanya kenyang, ya kan? Tapi begitu mendapatkan hidayah, ilmu bagaimana cara makan, bagaimana cara minum, bagaimana cara tidur, makan, minum, tidur, dapat hidayah, akhirnya banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita peroleh. Itulah kenapa Allah tabaraka wa ta'ala selalu memberikan kepada kita ihdinas syiratal mustaqim. Kita minta hidayah ke jalan yang lurus itu. Kemudian kanan kebaikan, kiri kebatilan, sama syaitan dibalik. Yang kanan taruh di kiri, yang kiri taruh di kanan. Apa maknanya? Kebaikan terus dipromosikan seolah-olah jahat. Sedangkan kebatilan dipromosikan terus seolah-olah benar. Contoh, orang yang belajar Islam dengan benar sebutannya apa? Iya, macam-macam, radikal, teroris, wahabi, ini. Bayangin, kan sebutan nggak ada yang bagus-bagusnya kan? Tapi coba ghibah, namimah, adu domba yang di TV-TV itu, apakah namanya silet, inset, dan seterusnya itu loh. Jangan nuduh ustadznya, itu nuduh ustadznya lagi. Loh, itu menjadi setiap hari ditayangkan. Akhirnya apa? Nggak ada lagi orang yang mengatakan oh itu dosa. Kenapa setiap hari terus saja? Ada yang mengatakan kalau nggak direkam, saya akan kasihkan contoh, tapi direkam nggak boleh, nanti diaduin lagi. Iya. Jadi lihat, ini luar biasa ini. Dan ini kita terjebak dalam nuansa seperti ini. Maka ketika kita nggak meminta hidayah, perlindungan, petunjuk dan kecukupan dari Allah, kita terbawa arus itu. Maka kita selalu, apalagi kalau keluar rumah itu syaitan berterbangan luar biasa. Maka perlu petunjuk Allah, perlu perlindungan Allah, perlu kecukupan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Iya. Kalau setelah membaca itu, saya itu tidak akan ada bisa jadi godaan buat kita. Soalnya saya
Sudah baca itu tetap saya. Tetap digoda ya. Iya ya. Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Setelah membaca ini, apakah nggak ada godaan? Iya. Jawabannya, setelah membaca ini, apakah tidak ada godaan? Tetap ada. Yang nggak menggoda syaitan dari jin. Syaitan dari manusia? Iya. Coba bagi bapak-bapak, ketika ada yang jalan pakai baju minimalis, padahal sudah baca doa ini tadi, gimana? Oh iya kan, syaitan dari manusia yang nggak mempan doa ini. Iya, jadi sekali lagi doa ini tentu wallahu alam adalah syaitan dari jenis jin. Itu. Kemudian kualitas kita membaca pun juga mempengaruhi. Maka ketika membaca ini, pertama yakinkan ibu jamaah yang hadir tahu artinya, tahu maknanya, faham kandungannya, sehingga ketika membaca betul-betul keluar dari hati memohon kepada Allah, ya Allah, hamba keluar ini menyebut namamu, tawakal kepadamu, bahkan aku nggak punya daya dan kekuatan. Oleh karena itu, jadikanlah perjalananku ini sukses. Maka insya Allah hudiya, wukiwa dan wukiwa, yaitu hidayah, kecukupan dan perlindungan, insya Allah. Itu baik. Ini pertama berkaitan dengan kandungan hadis yang pertama, keutamaan tawakal kepada Allah, berlindung kepadanya. Sesungguhnya tawakal bagikan benteng yang paling kokoh yang mampu menjaga setiap mukmin dari tipu daya syaitan. Mari kita perhatikan di akhir hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, yakni asyaitonu li syaitoni akhir. Ada dua dialog syaitan. Inilah dialognya. Dialognya nggak usah di-share ya, saya sampaikan aja. Syaitan pertama berkata kepada syaitan kedua yang ingin mengganggu. Ia berkata, kaifa laka birajulin, bagaimanakah engkau dengan seseorang yang engkau tidak punya kekuatan untuk mengganggunya? Seseorang yang telah diberi hidayah oleh Allah untuk selalu mengingatnya, dan telah dicukupi dan Allah lindungi dari gangguanmu, dan Allah jaga dari tipu dayamu. Adakah sesuatu hal yang sia-sia mengganggunya? Lebih baik kamu balik saja dan cari orang lain yang bisa diganggu. Itu percakapan dua syaitan tadi.